dahulu. Siapa yang mau memberi doa? Saya. Ya udah Bu, Bapak ini saja. Bisa. Silakan. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran hari ini mengenai mendengar kata bunyi, siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya apa contohnya? Sifat cahaya Melambat lurus Bu, dapat dipantulkan, melambat lurus, dapat dipantulkan, dapat menembus benda bening. dapat menembus benda bening. Contohnya menembus benda bening itu bagaimana? Kaca rumah Bu, cahayanya tembus ke kaca rumah. Oke. Nah, sekarang hari ini tanggal berapa? 18. Mei Bu. 2006. 2026. Wah, saya baru Oke. lahir. Ada macam-macam sifat cahaya. Lalu, apa saja contoh cahaya? Berasal dari mana cahaya itu? Benda yang dapat memancarkan cahaya sendiri seperti matahari dan senter Bu. Contohnya. Oke. Kalau kalian terkena matahari atau terkena sinar matahari atau cahaya matahari, apa yang kalian rasakan? Panas. Panas. Silau. Oke, baik. Nah, setelah mempelajari cahaya kemarin, hari ini kita akan belajar apa? Siapa yang sudah belajar semalam? Belum. Belum. Nggak ada yang belajar semua. Tidak ada. Oke, sekarang papan tulis. Sekarang alat tulisnya sudah siap semua? Sudah. Oke, sekarang kalian diam terlebih dahulu. Jangan ada suara di antara kita. Kalian bisa dengar? Ada suara apa di sekitar kita sekarang? Angin topan. Angin topan. Ada bus-bus Bu. Bus-bus. Oke, ada apa lagi Mas Alfian, Mas Fahmi, ayo? Nah, jadi kita bisa kan ya mendengar bunyi yang ada di sekitar kita. Lalu, mengapa ya suara pesawat itu padahal udah di atas, di luar, tapi masih terdengar padahal kita udah di dalam kelas? Kenapa? Suaranya kencang. Suaranya tembus, suaranya kenceng. Terus, nih kalian pernah nggak waktu hujan terdengar suara petir yang keras banget? Nah, padahal kan kita kan kadang udah tutup telinga, tapi suara petir itu masih terdengar karena saking kerasnya. Nah, bagaimana kita bisa mendengar suara itu? Karena kita punya telinga Bu. Benar sekali Mbak Salma, karena kita punya telinga. Nah, anak-anak, jadi pada hari ini kita akan belajar mendengar karena bunyi. Oke? Materi ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena setiap hari kita mendengar suara, kita mendengar bunyi. Saat berbicara sama teman-temannya kan kita juga mendengarkan. Nah, dengan belajar materi ini, tujuan pembelajarannya nanti Ibu harap setelah pembelajaran hari ini kalian bisa mengetahui bagian-bagian telinga, kalian bisa memahami bagaimana cara bunyi itu bisa menembus ke telinga kita. Lalu kalian bisa menjelaskan ini suara apa ya? Oh, itu dari ini Bu, dari mejanya Bu. Enggak Bu, itu apa Bu di sana? Bukan itu ya
mendengar bunyi. Nah, coba kalian kan tadi sudah diam nih. Nah, sekarang kalian coba tutup kedua telinga kalian. Ayo, Mas Fahmi, Mas kalian tutup telinga kalian. Apakah kalian masih bisa mendengar suara dengan jelas? Masih. Nah, pasti suaranya kayak ada mendengung-dengungnya. Gitu. Nah, sekarang kalian bandingkan pada saat kalian tidak menutup telinga kalian, mendengarkan ibu bersuara dengan secembreng atau semenggelegar ini. Ayo silakan, sudah dibuka. Nah, apakah suaranya lebih jelas? Jelas. Nah, bagaimana? Kenapa kita bisa mendengar bunyi? Kalian kan tahu, seperti yang disebutkan Mbak Salma tadi, kita mendengar bunyi itu berkat organ tubuh tertentu, yaitu apa? Telinga. Nah, telinga itu berperan sebagai alat pendengaran manusia. Jadi alat pendengaran manusia ya udah telinga tok. Kalau alat melihatnya manusia apa? Mata. Kalian masih ingat kan kita belajar panca indera kemarin? Masih. Lalu bagaimana sih sebenarnya cara kerja telinga kita? Apa kalian sudah tahu bagaimana caranya telinga kita bekerja? Belum tahu? Tahu. Nah, sekarang ibu punya 3 alat. Yang pertama ibu punya penggaris besi. Lalu ibu punya sendok dan ibu punya gelas kaca. Sekarang misalnya ibu ketuk sendok ketuk gelas ini secara pelan-pelan. Apakah kalian bisa mendengar? Bisa. Bagaimana suaranya ketika ibu mendengar secara pelan? Suaranya pelan atau keras? Pelan. Lalu ketika ibu Keras. Oke. Ibu nggak yang gampang, Mbak? Kamu makan dia tertawa, gak boleh tertawa. Sekarang ibu punya penggaris nih. Ibu penggaris ini. Kalau penggaris ini lebih panjang, kita bilang apa yang terdengar? Suaranya kecil, Bu, nggak terdengar. Suaranya kecil. Kalau penggarisnya yang di sini lebih kecil, apakah suaranya terdengar? Terdengar. Terdengar? Terdengar. Bagaimana suaranya? Ya. Menurut kalian, kenapa benda-benda tadi itu bisa menghasilkan bunyi? Karena dipukul. Karena kita memukul. Karena kita memukul, karena kita memetik. Ya, Oke. karena kita memetik, Bu. Nah, kalau kita menghubungkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita memetik, kita memukul, yang bisa menghasilkan bunyi, apa contohnya? Saya, Bu, kentongan pos roda. Kantongan bos ronda. Siapa lagi yang mau memberi contoh? Mukul meja. Itu, Bu. Kenapa kamu memukul meja? Oh, Gimana sih, iya. Bu? Beduk. Iya, beduk. Terus kalau memetik, kita bisa Kita. Bisa. Bisa nggak, Bu? Berbunyi nggak, Bu? Memetik buah, Ya. yang penting izin. Jadi, sementara ini kita belajar bahwasanya bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Karena seperti tadi, pas Ibu contohkan, ini kan bendanya, ini kan penggarisnya bergetar kan. Ya. Nah, oleh karena itu, bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Sekarang kita masuk untuk mempelajari telinga. Jadi, telinga itu
adalah bagian dari tubuh manusia yang berfungsi sebagai organ pendengaran. Jadi, tugas utama dari telinga itu sendiri yaitu menangkap gelombang bunyi dan mengirimkannya ke otak. Kalian tahu nggak bagaimana caranya telinga itu bisa menangkap gelombang bunyi dan mengirimkan ke otak? Tidak tahu. Padahal kalau kita ngobrol kayak gini, kalau kita mendengarkan kayak gini, itu kan di detik itu juga kita bisa mendengar kan? Iya. Cepat banget kan? Iya. Nggak ada juga kan? Nah, Iya. kita akan mempelajari bagaimana bunyi itu bisa sampai ke telinga kita. Sebelum itu kita pelajari bagian-bagian telinga terlebih dahulu. Ada telinga luar, ada telinga tengah, dan telinga dalam. Bagian telinga luar ini ada daun telinga. Coba kalian raba telinga kalian. Ada daun telinganya? Ada. Lalu ada saluran telinga. Saluran telinga ini biasanya waktu kalian membersihkan pakai cotton bud. Iya. Kalian masukkan ke dalam saluran telinga. Nah, Mas kalian jangan ketawa nanti serumah dulu. Lalu telinga bagian tengah, yaitu ada gendang telinga, ada tulang landasan dan tulang martil. Lalu di telinga bagian dalam ada semiskular, saluran semiskular. Lalu ada saluran eustachius, saluran pendengaran, dan rumah siput atau koklea. Jadi di dalam telinga kita ini ada ini semua. Semua ini ada fungsi-fungsinya. Bagaimana kalian bisa mendengar suara secara jelas. Nah, bagaimana telinga kita mendengar? Sekarang masuk ke bagaimana telinga kita mendengar? Yang pertama, bunyi merambat melalui udara. Jadi, ketika kita berbicara di dalam ruangan ini, di luar, kita kan ada udara atau ada oksigen, ya kan? Kalian tahu? Nah, oksigen itu membawa suara kita ini masuk melalui telinga, masuk ke telinga. Lalu yang kedua, daun telinga. Daun telinga kita ini itu menangkap gelombang bunyi. Jadi, nanti kan bunyi kan masuk nih ke Telinga. telinga. Jauh. Ke telinga. Jadi, nah di dalam daun telinga ini gelombang bunyinya ini tuh masuk. Ya. Lalu yang ketiga, gelombang bunyi diteruskan menuju gendang telinga yang melalui saluran telinga. Gendang telinga itu ini yang nomor 4 kan? Ya. Nah, kita sampai di nomor 3. Jadi di sini tuh adalah saluran telinga. Jadi gelombang bunyi tadi itu masuk ke dalam saluran telinga dulu. Jadi ada step by step. Bu, saya mau ambil dompet di sana boleh, Bu? Boleh, silakan bersama. Ambil dulu bersama ya. Lalu yang keempat, gelombang bunyi ini menggetarkan gendang telinga. Jadi bunyi ini udah mulai masuk ke saluran telinga. Lalu gendang telinga ini bergetar karena ada bunyi yang masuk. Kayak misalnya apa ya? Kalian pernah mendengar sound horeg? Ya, Sering banget. Lumayan Mbak Meli punya. Nah, di situ kalau ketika kalian itu berada di atas panggung, itu kan kalau soundnya di atas panggung itu rasanya bergetar. Nah, itu seperti gendang telinga kita. Ketika ada bunyi, itu gendang telinga itu bergetar. Oke. Lalu setelah itu getaran dari gendang telinga itu lo mati.
untuk bergerak. Nah, karena gerakan pada tulang-tulang tersebut, cairan yang ada di dalam rumah siput itu kemudian mengirimkan sinyal ke saraf pendengaran. Jadi di dalam rumah siput itu nggak cuma lubang, nggak cuma rumah siput aja. Di situ ada cairannya di dalamnya itu. Nah, setelah itu saraf pendengarannya itu meneruskan sinyal bunyi ke otak. Jadi yang bisa mendengarkan suara itu otak kita, dari telinga menuju ke otak kita. Otak kita yang merespons. Apa sih ini suara apa? Misal tepuk tangan. Kita bisa tahu itu suara tepuk tangan itu karena otak kita. Karena otak kita itu tahu itu bunyi apa. Nah, setelah ini kalian kan tadi udah Ibu jelaskan bahwa proses pendengaran itu ternyata panjang kan prosesnya. Ya, Ada berapa proses tadi? Ada 8 proses. Berarti kalian itu harus bersyukur banget karena sudah diberi dari apa? Sudah diberi anugerah atau diberi ciptaan Tuhan yang luar biasa, yaitu telinga. Telinga kalian sehat? Telinga kalian sehat? Sehat. Oke, apabila bermasalah kalian bisa cek ke dokter. Oke, sekarang coba kalian jawab pertanyaan di halaman selanjutnya. Mengapa saat kita menutup telinga, bunyi yang kita dengar itu kecil? Kenapa sama? Karena telinganya ditutup, jadi berjumpa, jadi tidak optimal saat mendengarkanku. Oke, benar sekali. Setelah itu, apa hubungannya bunyi dengan proses mendengar? Tadi sudah dijelaskan. Apa hubungannya? Apa hubungan bunyi dan proses mendengar? Apa hubungan bunyi dan proses mendengar? Kalau ada bunyi, kita bisa mendengar. Nah, suaranya itu nanti masuk ke telinga dulu, nanti jalan ke otak, otaknya merespon, terus kedengaran bunyi. Iya. Jadi dengan adanya bunyi itu kita bisa mendengar sesuatu, Bu. Iya. Betul sekali. Tipe ya. Iya, tipe otomatis. Jadi hubungannya bunyi dan proses mendengar itu benar yang dijawab oleh Mbak Melisa tadi. Karena kita bisa mendengar itu karena adanya bunyi. Jadi bunyi dan proses mendengar itu sangat berkesinambungan. Karena kalau telinga kita nganggur, berarti kan kita tidak melalui proses mendengar kan? Ya. Tapi kalau telinga kita ini berfungsi, Ya. maka terjadi proses mendengar. Karena nggak mungkin nih kayak kita lagi diem aja, pasti ada suara yang terdengar itu. Seperti kalian mendengar kan suara-suara yang di luar itu berisik. Iya, Banyak yang ngobrol, padahal pintu ini udah Ibu tutup, Iya. tapi yang di luar itu masih kedengeran kayak gitu. Walaupun kedap suara juga, kadang itu kita juga masih bisa mendengar, kecuali suara yang di dalam itu tidak terdengar dari luar. Itu. Nah, setelah ini kalian Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Kalian akan melakukan percobaan seperti yang Ibu contohkan tadi. Misalnya memetik pengganti, bagaimana suaranya, jangan ditempal-tempalkan kalau takut mental. Kalau dipukul nggak boleh, Bu. Ya nanti bengkong, Oh, penyok. Oke? Sekarang Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Maksudnya kenapa? kopi, Bu. Ini yang satu penggantinya tinggal tapi sama. Bakso.
dipahami, tolong didengarkan dulu, oke? Tadi kan sudah Ibu bagi menjadi 2 kelompok untuk percobaannya. Tapi nanti kalian menjawabnya itu sendiri-sendiri di lembar kerja kalian masing-masing. Karena soalnya sedikit ya Karena Bu. soalnya sedikit. Hanya 2 lembar. Ya, benar sekali. Nanti ini di LKPD yang pertama kalian belajar sumber getaran dan sifat-sifat bunyi. Ini sudah ada kegiatannya, langkah-langkah kegiatannya yang dicoba pakai tadi. Kayak kita mengamati bunyi pas kalian menutup gelasnya itu pelan atau kerasnya, terus getaran apa yang terjadi pada gelas itu, lalu bunyi pada penggaris. Setelah itu kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini. Lalu pada LKPD yang kedua, kalian yang tadi sudah Ibu jelaskan mengenai perjalanan bunyi menuju ke telinga. Nah, kalian tinggal menjawab apa saja bagian-bagian telinga. Tadi sudah Ibu paparkan, sudah jelaskan tadi. Apa kurang jelas? Sudah jelas. Sudah jelas? Sudah. Oke, nanti kalian bisa menghubungkan atau menjodohkan ini juga, bukan menjodohkan teman-temannya. Daun telinga, misalnya daun telinga. Fungsi daun telinga itu apa? Itu. Lalu kalian menyusun bagaimana urutan bunyi bisa masuk ke dalam telinga. Dan yang terakhir ada refleksi. Kalian bisa mengerjakan soal refleksi. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Karena kalian sepertinya tidak fokus dan mengantuk, mari kita break terlebih dahulu. Oke? Ya. Kenapa? Nanti kalau Ibu bilang tepuk semangat, kalian tepukan. Nah, setelah itu kalian bilang dung dung dung, ding ding ding. Oh salah, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Yang ding dung. Setelah itu, kenapa ketawa sih? Ibu juga ketawa. Sududu itu apa? Dari tadi kok sududu. Dang dang dang. Ding ding ding, dung dung dung, ding dung. Ini ya. Jangan ketawa ya. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung.
Ya pasti Mas Fahmi sama Mas Alfian saja ya Bu. Kenapa kok Mas Fahmi sama Mas Alfian saja? Nggak sama katanya Mas Bu. Nggak sama banget ya. Iya mau minum. Minum dulu aja nggak apa-apa. Ayo bisa minum. Bu, saya boleh minum nggak? Boleh, silakan minum. Makasih. Ada yang kesulitan? Tidak Bu. Berawal sudah selesai. Sudah dong Bu. Terima bagus sekali. Iya. Bagus sekali. Makailah pulpennya mana? Kamu nulis pakai apa? Sudah Bu. Mas Tani sudah. Susah Mbak Kaila. Iya. Belum selesai. Lagi. Oke, diselesaikan. Kita masuk ke apa Bu? Bentar, kamu semuanya ya Mbak Salma ya. Sudah Bu. Sudah, Mas Alfian sama Mas Fahmi sudah selesai. Oke, sekarang Ibu minta dari kelompoknya Mbak Salma yang maju. Siapa yang mau maju? Mbak Kaila. Mbak Kaila, oke, ayo Mbak Kaila maju. Kalau kelompoknya Mas Fahmi sama Mas Arjay, siapa yang mau maju? Saya di bawah Bu. Di bawah, ada Mbak Kaila. Coba kalian praktekkan tadi bagaimana caranya. Pukul.
hasil dari pekerjaannya. Dari yang LKPD 1 ini berprogram. Hasil pengamatannya kalau dipukul pelan itu getarannya lemah. Lalu bunyi yang dihasilkan bunyinya pelan. Kemudian kalau memukulnya keras getarannya itu kuat dan bunyi yang dihasilkan nyaring atau kuat. Lalu bunyi penggaris kalau panjang getarannya lambat, lalu tinggi bunyinya rendah atau tidak ada. Kemudian kalau pendek getarannya itu cepat dan juga tingginya keras. Oke, sudah? Sudah. Sekarang Mas Alfian dibacakan yang LKPD yang kedua. Teman-temannya mendengarkan ya? Iya, Ibu. Perjalanan bunyi menuju telinga. Cocokkan bagian telinga pada kolom kiri dengan fungsinya pada kolom kanan dengan cara menarik garis. Ayo disimak. Nanti Nomor yang salah 1, didengarkan. daun telinga berfungsi untuk menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi. Nomor 2, saluran telinga berfungsi menghantarkan getaran ke telinga bagian bawah. Yang ketiga, gendang telinga berfungsi untuk bergetar saat menerima bunyi. Nomor 4, tulang pendengaran berfungsi menghantarkan getaran dari gendang telinga ke koklea. Yang kelima, koklea atau rumah sikut berfungsi menghantarkan getaran ke telinga bagian dalam. Yang keenam, saraf pendengaran berfungsi menghantarkan impuls ke otak. Yang ketiga, menyusun urutan perjalanan bunyi. Saraf pendengaran membawa impuls ke otak, yaitu Bukan dari yang nomor 1 dibaca dari yang nomor 1. yang nomor 1 bunyi ditangkap oleh daun telinga. Yang nomor 2 bunyi masuk melalui saluran telinga. Yang ketiga, gendang telinga bergetar ketika menerima bunyi. Yang keempat, getaran diteruskan oleh tulang pendengaran ke koklea. Yang kelima, koklea mengubah getaran menjadi impuls listrik. Dan yang terakhir, saraf pendengaran membawa impuls ke otak. Oke, setelah Mbak Kaila sama Mas Alfian memaparkan hasil dari hasil percobaan dan jawabannya, di sini siapa yang jawabannya ada yang tidak tepat atau ada yang salah? Dijawab dibacakan benar. Sama semua, kalau bisa sama. Kalian ngerjainnya berdiskusi? Enggak. Karena jawabannya cuma 1. Iya. Oke, benar sekali. Tepuk tangan dulu buat Mbak Kaila sama Mas Alfian. Silakan duduk. Nah, sekarang Ibu punya ini contoh macam-macam bunyi. Kalian nanti maju satu persatu menyebutkan satu contoh bunyi keras. Contohnya apa? Dan bunyi pelan contohnya apa? Tadi kan kita sudah melakukan percobaan. Misal bunyi yang keras ketika gelas dipukul menggunakan sendok dengan keras. Lalu bunyi pelan, yaitu gelas ketika dipukul dengan sendok secara pelan. Misalnya seperti itu. Itu kan tadi percobaan kita. Nah, itu bisa kalian masing-masing atau satu persatu maju untuk menyebutkan di sekitar kalian atau bunyi yang kalian pernah dengar, bunyi yang keras dan bunyi yang pelan. Dimulai dari Saya. santai, Mas Sama. Sabar ya. Saya berdiri bersama saya. Ya, nanti urut ya dari Mbak Sama. Mbak Melisa sampai ke Mas Fahmi. Oh, ini kecil sekali sih.
Sepak bola. Kemarin aku sepak bola. Oke, Bu. Terus tadi ada Kaisa. Oke, ayo Mbak Kaila. Aduh, ngantuk semua. Kenapa ini? Kenapa? Lelah. Lelah. Setelah ini nanti istirahat, oke? Oke. Siapa ya, Bu? Sil. Ngantuk? Wah, Masa siapnya ada, Bu? Ini. Ayo Mas Alvin maju. Oke, terakhir Mas Fahmi. Gelasnya taruh sini, gelasnya. Oke, sudah semua? Oke, kita cek dulu jawabannya. Dari Mbak Salma, bunyi keras. Contohnya, suara ledakan kembang api. Oke, benar. Lalu bunyi pelan, jentikan jari. Tik, 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 tik. Tik, tik, tik. Nggak bisa. Oke, benar. Lalu yang kedua, Mbak Meiza, suara petir yang menggelegar. Suaranya sangat keras sekali. Iya, tadi aku kayak kemarin itu loh, Bu. Ada cahayanya. Iya, Iya. aku. Benar. Lalu suara pelan, langkah kaki. Siapa nih? Loh, Mbak Salma, kan pelan langkahnya, jadi harus pelan-pelan. Oke? Benar jawabannya. Terus, Mbak Kaila, pukulan drum. Mbak Kaila sering mukul drum? Sering. Pada saat apa? Mbak Main Kaila musik. main musik. Pegangnya drum. Iya. Keren banget kamu. Keren banget. Benar ya. Lalu bunyi pelan. Contohnya teman yang sedang berbisik. Wah, Mbak Kaila suka mendengarkan teman yang berbisik. Ya, dia gibah dulu. Astagfirullahaladzim. Gibah siapa? Kalau tetangga kamu itu suara keras atau suara Itu tangga ngamuk lah. Menurut kamu kalau tetangga ngamuk itu suaranya sampai di rumah kamu enggak? sampai? Berarti suaranya keras kalau sampai ke rumah kamu. Tapi kalau suara tetangga kamu kalau bertengkar di dasar
terdengar dari jarak jauh. Oke, lalu Mas Alfian, bunyi yang keras contohnya bunyi klakson. Kalian pernah naik sepeda di klakson dari belakang? Oke, benar ya. Lalu contohnya bunyi pelannya, gesekan telapak tangan. Coba. Kasar. Berarti pelan ya. Oke, benar. Selanjutnya yang terakhir Mas Fahmi, suara sirine. Kalian pernah mendengarkan suara sirine? Kayak Mas Fahmi ya, sirine ambulan. Pada saat gawat darurat atau ada orang yang meninggal dari rumah sakit itu pasti ambulannya dinyalakan sirinenya. Itu suaranya keras. Lalu bunyi pelannya ketukan keyboard. Ketukan keyboard laptop. Benar semua ya jawabannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa saja yang kita bahas pada hari ini? Proses mendengar, Bu. Proses mendengar. Selain itu, Contoh-contohnya, Bu. Bagian-bagian telinga. ya, bagian-bagian telinga. Lalu kalau ibu tanya misalnya nih, ketika kalian melakukan percobaan tadi, kenapa bunyi penggaris itu bisa berubah? Pada saat lebih panjang, itu suaranya lebih pelan. Kalau lebih pendek, itu suaranya lebih keras. Iya. Kenapa sih sebenarnya? Tahu nggak? Karena semakin pendek penggaris, Semakin getarannya semakin besar. semakin tinggi karena bunyi itu dihasilkan dari getaran. Ketika apa yang terjadi kalau tidak ada media rambat pada saat Tidak ada bunyi. tidak ada bunyi, karena bunyi itu membutuhkan media untuk merambat seperti udara. Kayak kita ini kan kita di dalam ruang kelas ini tetap ada udaranya kan. Nah, itu adalah sebuah media kita untuk bisa mendengar karena ada media atau ada bunyi. Nah, kalian kan tadi sudah menyimpulkan nih pembelajaran pada hari ini apa saja. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, kita kan hari ini belajar bahwasanya bunyi itu berasal dari benda yang bergetar dan memerlukan media seperti udara tadi yang Ibu jelaskan. Kita juga belajar mengenai proses bagaimana caranya kita bisa mendengar suatu suara atau kita bisa mendengar suatu bunyi. Nah, terima kasih karena kalian hari ini sudah semangat untuk belajar. Nanti minggu depan kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai bunyi. Karena kan tadi kita hanya belajar mengenai bunyi yang bergetar sama bagaimana kita mendengar bunyi. Nah, minggu depan kita akan mempelajari sifat-sifat bunyi. Siapa yang sudah sempat belajar? Belum semua. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar sifat-sifat bunyi. Oke, karena waktunya sudah habis, kalian setelah ini akan istirahat. Maka Ibu tutup pembelajaran hari ini. Siapa